Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak soli dan solihah dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak soli dan solihah, apakah sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Bunda berharap anak soli dan solihah dapat mengetahui kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang kedua, anak soli dan solihah dapat menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Hari mulai larut malam. Waktunya Aboy beristirahat. Sebelum beristirahat, ibu biasanya suka bercerita pada Aboy. Dengarkan cerita ibu yuk. Sudah malam, Aboy. Yuk kita beristirahat dulu. Baiklah, Bu. Ibu, malam ini ibu mau membacakan cerita apa, Bu? Malam ini, ibu akan bercerita kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dengarkan cerita ibu ya, Aboy. Masa kecil Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf memiliki ayah yang bernama Nabi Yakub dan ibunya bernama Rahil. Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung bernama Bunyamin. Mereka ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Matahari dan bulan bersujud kepadanya. Kemudian, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub pun berpesan, "Anakku, jangan engkau ceritakan lagi mimpimu itu kepada orang lain." Karena Nabi Yakub merasa khawatir. Ada yang akan mencelakai Nabi Yusuf. Sebab makna dari mimpi Nabi Yusuf itu adalah Nabi Yusuf akan menjadi seorang rasul yang mulia. Lalu, bagaimana lanjutannya, Bu? Ibu mulai terkantuk-kantuk. Nabi Yusuf merupakan anak yang paling tampan dan paling mulia perangainya, sehingga saudara-saudaranya iri kepadanya dan berencana untuk berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf membawa Nabi Yusuf bermain, lalu membuangnya ke sumur. Setelah itu, mereka pulang dan membawa baju Nabi Yusuf yang telah dirobek serta dilumuri darah hewan. Nah, ketika pulang, saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan kepada Nabi Yakub, "Yusuf diterkam serigala," kata mereka pada sang ayah. Nabi Yakub merasa sedih sekali. Ia mengira anak kesayangannya sudah pergi untuk selamanya. Akan tetapi, Nabi Yusuf selamat. Serombongan pedagang menyelamatkannya. Lalu, beliau dijual pada seorang penguasa di Mesir. Bagaimana, Aboy? Masih mau mendengarkan cerita ibu? Mau, Bu. Aboy belum ngantuk, Bu. Selanjutnya, ibu mau bercerita tentang Nabi Yusuf ketika di penjara. Nah, ketika beranjak dewasa,
Nabi Yusuf ini difitnah, lalu dipenjara. Karena Nabi Yusuf tidak mau diajak untuk berbuat maksiat. Kata Nabi Yusuf, bagiku di penjara lebih baik daripada aku harus maksiat kepada Allah. Aku sangat takut pada siksanya, kata Nabi Yusuf. Nah, kemudian ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf mampu menafsirkan mimpi. Dan Yusuf juga selalu menasehati orang-orang agar beriman kepada Allah. Masya Allah, hebat sekali ya Bu, Nabi Yusuf. Abuy ingin seperti Nabi Yusuf, Bu. Bagus, Abuy. Sekarang Ibu lanjutkan lagi ya ceritanya. Nah, selanjutnya Nabi Yusuf menjadi menteri. Nah, karena Nabi Yusuf itu dapat menafsirkan mimpi, akhirnya Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir. Mimpi raja tersebut yaitu melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Nah, berkat bantuan seorang pemuda, akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut. Kata Nabi Yusuf kepada raja, Mesir akan makmur selama 7 tahun. Selama itu, kita harus rajin bercocok tanam, tutur Yusuf, kepada sang raja. Hasil panen harus dihemat, dan sisanya harus disimpan. Sebab 7 tahun setelah itu akan terjadi paceklik yang panjang. Karena raja sangat puas, akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara dan dipercaya menjadi seorang menteri. Lalu, bagaimana lagi Bu ceritanya? 7 tahun berlalu, musim paceklik pun tiba. Orang-orang berdatangan dari berbagai daerah mencari gandum untuk mereka makan. Terlihatlah saudara-saudara Nabi Yusuf. Ia mengenali mereka, tapi saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf. Sebagai menteri yang baik hati, Nabi Yusuf berjanji akan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Pada waktu yang ditentukan, saudaranya datang kembali. Kali ini mereka membawa Bunyamin, dan Nabi Yusuf meminta agar Bunyamin ditinggal di Mesir. Mendengar Bunyamin ditinggal di Mesir, maka Nabi Yakub sangat bersedih karena kehilangan Bunyamin. Nabi Yakub akhirnya buta karena sering menangis. Suatu saat keluarga Nabi Yakub datang kembali ke Mesir karena mereka sudah kehabisan persediaan makanan. Masih ingatkah kalian akan perbuatan kalian terhadap Yusuf? Mereka tercengang. Apakah engkau Yusuf? Iya, akulah Yusuf yang kalian buang ke dalam sumur. Saudaranya pun meminta maaf atas perbuatan mereka yang lalu. Nabi Yusuf memaafkan mereka. Kemudian menyuruh mereka pulang membawa makanan secukupnya dan mengirimkan bajunya untuk diusapkan ke wajah Nabi Yakub agar beliau sembuh dari butanya. Dengan izin Allah, Nabi Yakub akhirnya sembuh dari buta. Keluarga Nabi Yakub akhirnya berangkat ke Mesir pada malam hari. Mereka menetap dan hidup bahagia di sana. Nah, Nabi Yusuf ini sangat dihormati oleh rakyatnya. Beliau meninggal pada usia 147 tahun. Itulah cerita tentang Nabi Yusuf, Abuy. Semoga Abuy bisa memetik hikmahnya ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bunda dan Yanda berharap anak soli dan solihah dapat memahami apa yang sudah Bunda sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, anak soli dan solihah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.